Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pertemuan kita dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti untuk teman-teman yang di SMA Pangudilur Vanlit kelas 10 dan juga untuk semua orang yang menggunakan media pembelajaran ini sebagai sebuah eh, upaya untuk meningkatkan pemahamannya terkait dengan pembelajaran atau materi-materi pendidikan agama Katolik untuk bisa mengembangkan iman kalian seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua yang ada di tempat ini untuk berani eh, berani untuk lebih melihat diri ya, lebih berani melihat diri. Dari awal kita mencoba melihat aku adalah pribadi unik, aku yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian juga kita diajak untuk melihat bagaimana kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu. Lalu kemudian sekarang Pak Eko akan mengajak kalian untuk melihat manusia itu sebagai citra Allah. Nah, citra Allah itu apa? Mungkin teman-teman bisa melihat sepintas tuh ya, apa yang itu citra Allah tuh. Nanti kita akan perhatikan bersama-sama. Nah, sambil manusia sebagai citra Allah. Nah, oke, kita lihat. Kalau teman-teman perhatikan ketika ketika Pak Eko membuat sebuah presentasi pada layar ini, teman-teman melihat bagaimana iklan body lotion ya. Mungkin untuk yang cowok-cowok atau cewek-cewek yang biasa pakai citra body lotion itu akan paham. Kenapa itu disebut dengan citra dan kenapa gambarannya adalah perempuan seperti itu. Nah, produk ini mau menggambarkan bagaimana citra orang Indonesia itu harusnya. Ya, bagaimana citra orang Indonesia itu, karakter dari kulit orang Indonesia itu mau dicitrakan seperti apa, mau digambarkan seperti apa. Kulitnya cerah, kenyal, bening bercahaya seperti mutiara seperti itu. Maka gambarannya adalah orang Indonesia. Itulah ketika kita berbicara mengenai citra. Citra itu adalah gambaran gitu ya. Nah, lebih dalamnya lagi kita akan pelajari nanti apa itu manusia citra Allah dan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita hindari untuk menjaga dari keluhuran manusia sebagai citra Allah itu. Nah, kita akan lihat. Sekarang kita akan masuk di dalam materi atau slide yang kedua. Biasa pada waktu pembelajaran Pak Eko akan menyampaikan acuan dari pembelajaran kita. Yang pertama bahwa kita harus bisa bersyukur kepada Allah yang menciptakan diri kita sebagai citranya yang bersaudara satu dengan yang lain. Bersyukur ya. Bersyukur Pak Eko sudah katakan bagaimana rasa bahagia, rasa terima kasih yang yang luar biasa, yang muncul tanpa alasan gitu ya. Bahwa Allah itu begitu mencintai saya, bahwa Allah itu begitu mencintai kita gitu ya. Dan sampai dengan di dalam pembelajaran kemarin kita disebut sebagai citranya. Nah, saat ini kita akan mendalami apa makna dari kata citra Allah itu. Nah, pada bagian ini saya mengajak teman-teman untuk bisa mengumpulkan, menginventarisir kebaikan-kebaikan diri kita yang menggambarkan tentang kebaikan Allah itu seperti apa. Ya, lalu yang kedua, bagaimana saya mengamalkan kebaikan-kebaikan diri itu di lingkungan tempat tinggal saya. Ya, ini adalah peserta murid maksudnya Pak Eko. Nah, bagaimana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana saya bisa menghadirkan Allah di dalam hidup orang lain dan bagaimana saya bisa melihat Allah yang ada di dalam diri orang lain seperti itu. Kemudian dari kompetensi dasar yang kedua, kita diajak untuk menghargai sesama manusia yang diciptakan sebagai citra Allah bersaudara satu dengan yang lain. Nah, kita diciptakan oleh Allah itu dalam sebuah harkat dan martabat yang sama, maaf, bukan yang kurang tapi yang sama. Nah, dalam hal ini kita mau melihat seperti apa penjelasannya bahwa kita diharapkan untuk bisa menunjukkan kebaikan yang dilakukan orang lain kepada sesama sebagai teladan akan penghormatan manusia yang luhur gitu ya. Jadi ketika kita banyak melihat diri kita, kadang-kadang juga kita perlu untuk bisa melihat bagaimana orang lain itu dengan caranya berbuat baik kepada lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah ikut terlibat dalam menciptakan persaudaraan di lingkungan hidupnya. Nah, bagaimana kita sebagai orang Katolik yang disebut dengan minoritas tetapi punya tugas sebagai garam dan sebagai ragi.
Sebagai garam itu artinya biarpun kita kecil, kita sedikit, kita memberikan cita rasa di dalam kehidupan. Sehingga ketika kemudian keberadaan kita tidak ada atau kita sedang pergi, orang akan merindukan. Waduh, kalau nggak ada Pak Eko suasananya menjadi berbeda. Waduh, kalau tidak ada Adrian menjadi berbeda. Kalau tidak ada Siska misalnya, itu menjadi berbeda situasinya. Tidak menarik, nah, orang akan melihat, karena dengan begitu orang merasakan bagaimana kehadiran kita memberi warna, menghidupkan gitu ya. Lalu yang kedua adalah ikut terlibat dalam menciptakan persaudaraan di lingkungannya. Ini adalah bagian yang harus kita buat selalu dalam diri kita. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagian ini adalah bagian tentang kompetensi dasar yang terkait dengan pengetahuan. Bagaimana kita bisa memahami konsekuensi diri kita sebagai citra Allah dalam berelasi dengan sesama manusia yang diciptakan sebagai citra Allah juga, yang bersaudara satu dengan yang lain. Jadi pertama melihat saya adalah citra Allah, saya menghargai itu, saya menjaga itu, harus kembali pada fitrahnya. Kalau kemudian kita menyimpang dari jalan bahwa kita adalah citra Allah, dan bagaimana kemudian saya bisa berelasi dengan orang lain yang juga adalah citra Allah dalam kondisinya yang berbeda dengan kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas juga mengenai pesan pokok kitab Kejadian 26 sampai dengan 27, bahwa manusia diciptakan itu sesuai dengan gambar dan rupa kita, kata Allah ya. Gambar dan rupa itu nanti akan seperti apa dijelaskan, nanti kita akan pelajari di dalam pembelajaran kita kali ini. Dan bagaimana gambar dan rupa Allah yang disampaikan itu diwujudkan dalam berbagai macam penerapan atau pemahaman yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Contohnya adalah ketika kita diberi kekuasaan untuk mengendalikan, untuk mengelola tentang ciptaan yang lain, seperti itu. Bagaimana ketika saya diberikan akal budi, bagaimana ketika saya diberikan sebuah kehendak yang bebas, seperti itu. Itu akan menjadi sebuah pembelajaran kita, sekaligus juga menjadi bahan refleksi dari diri kita untuk menjadikan diri kita itu menjadi dari waktu ke waktu, dari tingkat ke tingkat menjadi lebih baik dan lebih baik. Semakin mendekati dengan cetakan aslinya, semakin mendekati dengan yang aslinya, yaitu Allah. Sebagaimana Allah adalah sempurna adanya, kita juga dituntut untuk menjadi sempurna adanya. Nah, yang ketiga adalah yang kedua dulu adalah menerangkan arti manusia diciptakan sebagai citra Allah. Nanti kita akan jelaskan. Yang ketiga, menjelaskan keistimewaan manusia sebagai ciptaan dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Mungkin secara kasat mata saja kita akan menjadi paham dan sangat tahu bahwa manusia itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia itu diciptakan lebih di atas daripada yang lain, dibandingkan dengan monyet yang katanya adalah cikal bakal atau asal muasal manusia. Kita pun juga sudah berbeda jauh karena mengalami sebuah perkembangan yang luar biasa. Dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, manusia jauh lebih di atas, jauh lebih mumpuni, jauh lebih dikaruniai berbagai macam anugerah dari Tuhan, di mana kita bisa mengelola mereka, bagaimana kita bisa mengatur, bagaimana kita bisa menggunakan mereka sebagai cara untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita, seperti itu. Nah, yang ketiga, menjelaskan sikap-sikap positif terhadap orang lain dengan tidak berprasangka buruk. Kadangkala ketakutan atau merasa diri terancam oleh keberadaan orang lain ini yang menjadi sebuah akibat dari bagaimana saya menjadi membuat diri saya begitu melindungi diri dan juga memasang sebuah sistem pertahanan. Ketika nanti ada orang yang mencoba untuk sebetulnya tidak ingin mengganggu kita, sistem pertahanan itu justru malah akan melukai mereka. Ya, sehingga kemudian di dalam berelasi menjadi tidak baik. Maka kita diajak untuk bagaimana bisa melihat sikap-sikap positif terhadap orang lain, tidak berprasangka buruk. Selalu punya asumsi untuk bahwa orang lain itu juga ingin berbuat kebaikan pada diri kita. Mengingat bahwa apa yang kita lemparkan ke alam semesta, jika itu adalah sebuah persepsi yang baik, maka dia akan kembali kepada kita sebagai sesuatu yang baik, dan itu betul-betul terjadi. Maka lebih baik kita, saya mengatakan lebih baik kita ditipu, lebih baik kita merasa lebih baik kita dibohongi daripada kita melakukan perbuatan-perbuatan itu. Namun juga tetap waspada, jangan sampai kita dengan mudah ditipu oleh orang lain, seperti itu. Kemudian menganalisa sebab-sebab munculnya tindakan diskriminasi dan sikap
fanatisme. Diskriminasi itu apa, fanatisme apa, nanti kita akan lihat di dalam penjelasan kita. Kemudian menjelaskan berbagai upaya dalam mengembangkan sebuah usaha untuk mewujudkan persaudaraan sejati. Persaudaraan sejati itu saya masih punya prinsip, tetapi saya bisa menghargai prinsip kamu yang berbeda dengan saya, dan di dalam pelaksanaan hal yang baik kita kerjakan secara bersama-sama, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kompetensi dasar yang terkait dengan keterampilan adalah siswa atau vanisian diminta untuk bisa melakukan aktivitas menulis refleksi, dan refleksinya ini harapannya jauh lebih dalam dari pertama kali kita bertemu di dalam pembelajaran kita. Bagaimana diminta untuk para siswa membuat sebuah refleksi tentang aku diciptakan secitra dengan Allah, dan bagaimana caraku merawat nilai kesecitraan Allah pada diri saya, dan juga bagaimana saya merawat kesecitraan Allah pada diri sesama, gitu ya. Hal yang paling simpel saja, bagian dari sebuah cara merendahkan citra Allah pada diri manusia atau pada diri teman lain, ya. Misalnya kita sedang marah begitu ya, tiba-tiba akan keluar suara dari diri kita, aprut, gitu ya. Sebuah nama dari hewan kaki 4 yang biasanya kemudian dimunculkan di dalam makian kita. Apa yang terjadi? Itu saja sudah merupakan bagian dari sebuah perendahan pada diri manusia. Bagaimana seorang Eko, bagaimana seorang anak vanisian, bagaimana seorang anak Katolik yang lain, bagaimana citra manusia yang lain, ya, yang sama dengan Allah itu, yang mungkin beragama lain, suku bangsa yang lain, itu disamakan dengan sosok atau seekor hewan itu tadi. Ini sudah bagian dari sebuah perendahan pada martabat manusia. Maka dari itu mari kita jaga lisan kita supaya kita kemudian selalu mengatakan kebenaran, namun cara kita menyampaikan kebenaran pun itu juga harus disertai dengan cinta. Karena intensi pada cinta kasih tanpa disertai dengan cara saya memberikan cinta yang benar kepada orang lain, itu akan menjadi sebuah permasalahan juga. Permasalahan juga di dalam kita berelasi. Jadi cinta itu selain esensi yang mau dibagikan, itu cinta itu juga cara. Cara itu menunjukkan bagaimana kita mencintai orang lain dan bagaimana cara itu bisa diterima. Jadi saya mau memberikan emas kepada kamu gitu ya, tapi cara saya adalah dengan saya memukuli kamu dulu gitu. Nah, ini akan membuat banyak orang tidak bisa untuk menerima atau menghargai pemberian yang saya berikan. Maka kita harus berani juga melihat apa yang kita berikan sebagai sebuah kemurnian cinta, tapi cara kita pun itu harus kita pilih dengan cara yang paling tepat untuk sampai pada sasaran yang kita tuju. Oke. Manusia sebagai citra Allah. Gitu. Body lotion merek Citra, ada gambarnya perempuan Indonesia. Itu digambarkan dengan seperti itu. Itu adalah sebuah cara promosi menggiring bagaimana orang Indonesia itu harus seperti itu, ya. Kulitnya cerah, kenyal, bening, bercahaya, dan kalau pengen pakai itu, pengen seperti itu, pakailah produk ini. Dan bagian dari promo, bagian dari iklan. Tapi Pak Eko tidak ingin mencoba untuk mengiklankan ini atau mengendorse ini, tidak, ya. Tapi saya ingin menjelaskan tentang citra itu apa. Nah, mari kita lihat. Manusia adalah citra Allah. Jadi yang kita adalah serupa, mirip, tapi tidak mirip persis plek dia. Nah, kalau kita adalah citra Allah, kita harus memiliki sesuatu yang juga dimiliki oleh Allah. Salah satunya apa? Ini adalah gambaran seorang anak yang sudah meninggalkan Allah, meninggalkan ayahnya, meminta jatah warisannya, kemudian menghabiskannya untuk berfoya-foya. Ketika sudah habis semuanya, dia kembali kepada Allah. Dan di sana dikatakan, dalam kitab itu dikatakan bahwa Allah begitu merindukan anaknya yang sudah berbuat tidak benar itu untuk kembali kepadanya. Nah, ini yang bagian dari citra Allah yang harus kita miliki. Selalu merindukan orang yang bahkan sudah berbuat tidak baik pada diri kita untuk memperbaiki hubungan itu. Bahkan memulai untuk memaafkan terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Jangan sampai kemudian kita justru malah membuat sebuah benteng, membuat sebuah jarak yang tidak memungkinkan orang untuk datang mendekat kepada kita, untuk memperbarui relasi-relasi yang mungkin pernah dicederai dalam perjalanan hidup kita, seperti itu. Nah, milikilah citra
hati Allah sebagai Bapa dalam kisah anak yang durhaka ini. Kemudian manusia sebagai citra Allah nanti akan juga digambarkan seperti halnya dalam gambar ini. Allah yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya, dengan akal budinya, supaya manusia memiliki kekuasaan yang mirip dengan Allah, yaitu bisa mengupayakan yang terbaik, bisa mengelola dunia ini menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, itu bagian dari citra Allah nanti yang akan kita pelajari. Gambaran singkatnya seperti itu, ya. Nah, Pak Eko dalam bagian ini Pak Eko memang mencoba untuk membuat PPT atau PowerPoint yang colorful supaya mata kita tidak lelah untuk melihat, juga kemudian ada insight-insight baru lagi yang kita dapatkan dari mungkin gambar, mungkin dari tulisan yang Pak Eko coba buat, Pak Eko racik dalam materi ini. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan sejahtera. Ini adalah perkataan dari Bung Karno, pendiri dari negara Republik Indonesia. Kita diminta untuk membangun sebuah dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Ini akan bisa terjadi kalau apa? Kalau saya dan kamu dan juga orang lain memandang kita adalah setara, kita adalah sama. Kekurangan saya dilengkapi oleh kamu, kekurangan kamu dilengkapi oleh saya. Tetapi ketika kita masih mempunyai sebuah prejudice, sebuah kecurigaan tentang dia mendekati saya, jangan-jangan dia mau A, jangan-jangan dia mau B. Ya, ini menjadi akar awal dari sebuah permasalahan. Dan kenapa kok muncul kata jangan-jangan? Yang pertama adalah karena kemungkinan saya belum kenal kamu. Karena saya belum kenal kamu, maka saya punya sifat curiga pada kamu, gitu ya. Atau juga kalau saya mengatakan kenapa kok ada kata jangan-jangan, bisa jadi saya yang kurang pemahaman akan sesuatu, gitu ya. Kalau Gus Miftah ngomong itu, lele dolanmu kurang adoh, ngombemu kopi kurang pahit, gitu ya. Melekmu bengi kurang dowo, prihatinmu kurang abot. Itu katanya Gus Miftah yang mau menggambarkan bahwa semakin orang itu terpelajar, ya, dia akan justru tahu bahwa ada banyak hal yang dia tidak ketahui, maka dia tidak akan sombong. Ketika orang semakin menggali tentang kesucian Allah, justru ketika orang melihat dia sebagai yang suci, yang baik, ya, sebagai teladan, justru dia akan melihat dirinya itu selalu kurang dan kurang untuk meniru dari kesucian Allah itu, gitu ya. Maka bagian dari pembelajaran kita ini adalah sebuah upaya bagaimana kita mencoba ngombe kopi luwih pahit, dolane luwih adoh, meleke luwih bengi, gitu ya, dan lain-lain, sehingga pengalaman hidup kita, wawasan kita itu akan bisa kita kembangkan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bukan karena ia atau mereka sama, tapi karena kita adalah sesama bagi siapa saja yang butuh pertolongan. Dari awal Pak Eko mengatakan, ya, perbedaan gitu, yang membuat kita terpecah belah itu akan hilang, atau kita tidak menjadi pertimbangan kita perbedaan itu ketika kita ngomong tentang kemanusiaan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, seperti halnya kisah seorang Samaria, ya, ketika dia menemui orang Yahudi yang kemudian dirampok di jalan, ya, siapakah yang menjadi sesama yang baik? Ya, orang Samaria. Dia tidak melihat lagi batasan di mana antara orang Yahudi dan orang Samaria ini terpisah secara budaya, terpisah dengan cara bagaimana dia memuji Allah, terpisah di mana dia memuji Allah, yang satu itu di gunung, yang satu di Kenisah, seperti itu. Ini kan berbeda, dan di antara kedua suku ini itu memang tidak bisa diakurkan pada zaman dulu. Tetapi bagaimana ketika sesama, yang dikatakan sesama dalam pemikiran kita adalah orang yang suci, imam lewat, ya, dengan pertimbangannya dia mengatakan, oh, saya punya kepentingan lain yang lebih penting daripada menolong orang ini, dia pergi. Ketika ada orang yang kaya yang sebetulnya bisa untuk membagikan sesuatu, mungkin bisa minta orang lain kemudian, atau bisa membawa dia kemudian membiayai kebutuhannya, pun juga tidak dilakukan karena dia punya sebuah strata nilai di mana
keuntungan lebih penting daripada menolong orang itu, gitu ya. Atau kehormatan lebih penting daripada menolong orang itu. Kalau imam tadi, kesucian untuk menjaga tidak tercampur dengan orang Samaria itu lebih penting, seperti itu. Ya. Ketika orang Samaria datang, dia menghilangkan itu, dia melupakan itu. Dia melihat diri manusia yang membutuhkan di sana, maka dia hadir sebagai simbol kehadiran Allah, gitu ya. Nah, Pak Eko mau mengatakan bahwa anak Vanlit atau orang Katolik pada umumnya seharusnya itu mempunyai sebuah kecerdasan di mana dia bisa menata atau menstruktur tata nilai di dalam masyarakat untuk dimiliki, gitu ya, untuk diakukan, untuk dimiliki oleh aku, gitu ya. Sehingga kemudian tata nilai itu akan menjadi sebuah pembeda karakter antara yang satu dengan yang lain. Terutama kalian yang dari Vanlit ini ya, itu harus 5 nilai keutamaan Romo Vanlit itu betul-betul hidup, ya. Dan untuk teman-teman yang mengikuti pembelajaran ini mungkin dari sekolah lain atau dari lembaga lain, saya mengatakan satu hal yang perlu atau selalu kita pegang dalam situasi apapun. WWJD, what would Jesus do? What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan ketika dia berhadapan dengan permasalahan, dengan sebuah problematika yang sama saya hadapi seperti sekarang ini. Itu menjadi acuan kita untuk selalu mengarahkan hidup kita itu seperti halnya orang yang harus kita tiru, yaitu Yesus Kristus, manusia yang luar biasa, Allah yang berkenan hadir dalam rupa atau wujud manusia. Nah, ini adalah bagaimana indahnya sebuah persaudaraan. Ketika saya melihat bahwa kamu adalah saudara saya tidak akan melihat lagi kamu pakai baju apa, kamu beragama apa. Yang ada adalah ketika saya terkoneksi dengan kamu, saya merasa bahagia dan saya mengajak semuanya untuk berbuat kebaikan, yaitu menyebarkan kebahagiaan juga kepada yang lain. Ya, mungkin teman-teman yang punya saudara atau teman yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, ya. Ketika kita sudah merasa sudah merasa cocok, ya, perbedaan itu serasa tidak ada lagi. Pembatas itu tidak ada lagi. Seperti itu. Nah, itulah indahnya sebuah persaudaraan. Bagaimana indahnya sebuah jalinan kasih itu terwujud di dalam sebuah perbedaan. Karena perbedaan itu juga dikehendaki oleh Allah. Maka kalau ada orang mengatakan harus seperti ini, hanya seperti ini yang benar. Kosek. Mari kita berpikir dulu. Apa yang perlu kita pikirkan? Bahwa Allah sendiri itu mengizinkan, menghendaki dan mengadakan adanya perbedaan. Maka kita tidak bisa kemudian menseragamkan atau menilai bahwa keberbedaan ini membuat saya lebih baik daripada dia. Nah, kalau seperti itu maka kemudian kita menjelekkan atau kita sedang menciderai atau menodai yang namanya manusia sebagai citra Allah. Karena mereka pun yang berbeda dengan saya dan kamu itu adalah citra Allah juga. Nah, kisah penciptaan manusia bab 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selanjutnya kepada manusia itu diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan. Ini adalah bagian di mana kita bisa memahami dari bingkai awal atau dari pintu masuk awal tentang bagaimana citra Allah itu dalam diri kita. Yang pertama adalah pernyataan dari Allah sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Titik. Itu adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh Allah, yang dinyatakan dalam kitab suci bahwa memang manusia dikehendaki itu setara, bukan setara tapi secitra. Setara ini dalam artian bahwa ada kemiripan tapi tidak sama persis, ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana kesecitraan itu dinyatakan oleh Allah, gitu, atau diberikan kepada manusia, bahwa manusia itu diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan yang lain. Ya, Allah Maha Kuasa, maka Dia memberikan kamu seperti citra aku loh. Maka ini bagian kecil dari kekuasaan alam semesta tak berikan kepada kamu. Nah, ini bagian dari mungkin kita bisa memaknai dari kisah penciptaan dalam kisah Kejadian bab 1 ayat 26, gitu ya. Menguasai alam itu berarti juga melestarikan atau mengembangkan dan menggunakannya secara bertanggung jawab.
Kenapa ada kata bertanggung jawab? Karena kamu dan saya itu diciptakan tidak seperti halnya hewan. Hewan saja ketika dia makan, dia tahu berhenti ketika dia sudah kenyang. Nah, tapi kadangkala justru karena akal manusia, pemikiran rakus manusia, manusia selalu mencari, mengeruk, menghabiskan. Bahkan ketakutan untuk bahwa barang itu atau benda itu atau kepuasan itu akan diambil orang lain dan bukan menjadi milik saya. Ini masalah hidup. Ya. Bagaimana dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa berilah kami rezeki hari ini. Itu artinya kita harus berani mengatakan cukup. Ya, tidak selalu mengambil, mengambil dan mencari. Oke. Kemudian kita lanjutkan pengertian dari kata citra. Kata citra itu adalah sebuah gambaran. Gambaran image yang menunjukkan pada identitas atau ciri seseorang atau kelompok. Pak Eko udah katakan tadi ya, citra body lotion gambarnya adalah perempuan. Oke, citra body lotion itu gambarnya adalah perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa yang mau digambarkan orang-orang perempuan Indonesia itu harusnya seperti ini. Itulah idealnya orang Indonesia seperti itu. Nah, itu yang kemudian dimunculkan ya. Oke. Yang kedua, kata citra itu juga mempunyai makna keserupaan. Keserupaan atau kemiripan antara seorang atau kelompok yang dicitrakannya. Misalnya seorang anak mempunyai citra atau gambaran orang tuanya ya. Atau dengan kata lain, gambaran tentang orang tua dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik atau pola tindakan anaknya. Dalam penjelasan Pak Eko sudah katakan bahwa kita bisa melihat genetika kita itu dari keturunan dari orang tua kita, nenek kita akan ada kemiripan ya. Lalu yang kedua, apa yang dilihat oleh anak dari hari ke hari itulah yang akan ditiru gitu ya. Maka coba perhatikan karakter kamu. Kamu lebih dekat pada siapa, itu akan menentukan kamu untuk sifat mana yang kamu adopsi menjadi milik kamu. Nah, teman-teman akan memahami itu. Kalau saya dekat dengan ibu, bagaimana karakter ibu saya? Pasti akan saya miliki sebagian besar gitu ya. Nah, yang harus kita berhati-hati adalah kadangkala kita membenci sebuah karakter atau tidak menyukai karakter dari mungkin bapak saya, mungkin dari ibu saya. Tetapi semakin kita membenci, semakin kita mencoba untuk menolak keberadaan itu, pikiran kita justru malah semakin didekatkan. Semakin berorientasi pada itu yang teringat pada hal itu, maka jadinya justru malah sama dengan hal yang tidak kamu sukai. Ya, mungkin teman-teman menemukan pengalaman itu. Kemudian mari kita lihat. Belajar dari kitab suci. Ya, belajar dari kitab suci. Kita masih melanjutkan tentang pembelajaran dari kitab suci. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 dikisahkan bahwa manusia diciptakan sebagai secitra dengan Allah. Artinya serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Nah, kata serupa dan segambar ya, sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu mirip ning beda, podo ning beda gitu ya. Citra Allah hanya dikaitkan pada manusia. Ciptaan lain tidak disebut sebagai citra Allah. Nah, tadi kembali ke poin sebelumnya. Podo ning beda itu bagaimana? Nanti kita akan jelaskan di dalam penjelasan kemudian ya. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, maka manusia mempunyai martabat yang luhur sebagai pribadi, sebagai persona ya, martabatnya lebih tinggi, maka disebut pribadi gitu. Manusia itu disebut sebagai pribadi, sementara ciptaan lain itu punya sebutan yang lain. Kalau itu benda disebut dengan sesuatu, kalau itu hewan disebut dengan seekor. Manusia itu punya sebutan sendiri, yaitu sebagai pribadi. Pribadi ini yang memiliki kompleksitas yang sangat rumit untuk dijelaskan. Bahkan digali dari waktu ke waktu, selalu ada yang baru ditemukan dalam diri manusia. Itulah dimensi dari keunikan manusia gitu ya. Lalu yang ketiga adalah manusia itu bisa mengenali dirinya. Maka dalam proses awal dari aku adalah pribadi yang unik, Pak Eko mengajak teman-teman untuk lebih mengenali dirinya.
hal yang baik menjadi sebuah pondasi untuk kita melompat jadi lebih baik lagi. Hal yang mungkin kurang menjadi sebuah sebuah upaya kita untuk menjadikan itu semakin berkurang, gitu ya. Kemudian manusia itu bisa menjadi tuan atas dirinya. Maksudnya tuan itu apa? Merencanakan, gitu, melakukan, mendapatkan, dan mengevaluasi. Itu adalah tuan, ya. Tuan, karena apa? Saya punya kehendak bebas, saya bisa menentukan arah saya tanpa saya seperti sapi yang digerakkan oleh orang lain. Kudu belok ngiwo, ngiwo, pukul, tek tek tek, pindah ke kanan, seperti itu. Kemudian dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah sebagai penciptanya. Di awal Pak Eko sudah mengatakan bahwa Tuhan itu merasa kesepian walaupun dia sudah menciptakan banyak ciptaan, maka dia membutuhkan orang atau membutuhkan sebuah ciptaan yang secitra, sepadan dengan dia, gitu ya. Sehingga diciptakanlah manusia. Maka sebetulnya penciptaan alam semesta itu atau penciptaan manusia itu adalah sebuah wujud kerinduan bagaimana Allah ingin dikenal. Allah ingin dikenal oleh manusia, gitu ya. Dari ciptaannya itu, dari keberadaan ciptaannya itu kita bisa menggali seperti apa kekuasaan Allah, seperti apa kebaikan Allah, dan macam-macamnya, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, manusia sebagai citra Allah itu juga telah diberikan sebuah kemampuan khusus. Nah, kemampuan khususnya apa? Yang pertama adalah akal budi atau yang disebut dengan cipta. Akal budi atau cipta itu adalah untuk mengerti, untuk menyadari. Ya. Jadi untuk mengerti, untuk menyadari dirinya, ya, untuk mengerti, untuk menyadari dirinya dan dunia sekitarnya. Ini adalah bagian dari akal budi. Saya memahami dulu. Bahkan dengan pemahaman itu kemudian saya bisa berkreasi, teman-teman. Ya, bisa menciptakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebebasan atau karsa, kehendak. Bahwa kita diberi yang namanya free will. Nah, ini yang beda dengan yang lain, ya. Free will, kemampuan untuk menentukan, memilih, ya, memutuskan sesuatu. Nah, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, gitu ya. Itu adalah bagian dari apa yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah hati nurani atau disebut dengan rasa. Jadi cipta, rasa, dan karsa, akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Hati nurani itu adalah suara di dalam hati manusia yang memerintahkan dirinya untuk berbuat baik dan untuk melarang manusia berbuat tidak baik. Setelah ini nanti teman-teman akan juga belajar tentang apa itu hati nurani, persis setelah pembelajaran ini. Hati nurani adalah suara yang bergema di dalam diri kita yang merupakan sebuah kristalisasi dari norma-norma yang ada. Maka hati nurani akan mengarahkan pada itu hal baik, itu adalah hal yang buruk. Nah, itu adalah disebut sebagai suara Allah. Yang baik, yang buruk itu ada dalam diri kita. Contohnya, ya. Kalau saya sedang melakukan sebuah kesalahan, misalnya hal pengalaman yang paling dekat dengan dunia pembelajar adalah mencontek. Ya. Awal-awal kamu mencontek, pasti hatimu akan merasa ketakutan, berdebar, merasa tidak nyaman. Ya. Namun ketika orang itu melakukan dosa terus-menerus, maka kesalahan yang sama itu akan dianggap benar atau akan dibenarkan. Saya yakin seorang pembunuh berdarah dingin yang terkenal itu ketika dia membunuh pertama kalinya itu dia akan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Namun ketika dia sudah melakukan itu secara terus-menerus, maka hati nuraninya menjadi buta, hati nuraninya menjadi tuli terkait dengan hal itu. Maka hal itu dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, kemudian kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dengan ciptaan yang lain. Mungkin teman-teman tidak akan bisa menemukan bahwa di dalam hewan itu ada akal budi, gitu ya. Yang ada adalah insting mereka itu. Kemudian manusia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Kenapa bermartabat luhur? Pertama karena tadi diciptakan
sederajat atau mirip atau serupa dengan Allah gitu ya, dibekali oleh hal-hal yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain, bahkan disebut sebagai pribadi, bukan sesuatu, bukan seekor seperti itu. Kemudian setiap orang siapapun dia adalah citra Allah, serupa segambar dengan Allah, ia adalah wakil Allah di dunia. Nah, ini jadi bukan hanya saya citra Allah itu, tapi kamu, dia, dan mereka. Kalau kemudian semua berpikir seperti itu, maka ketika saya merendahkan orang lain, saya sebenarnya merendahkan sosok atau pribadi yang menciptakan orang itu. Gambarnya begini aja gampangnya. Nah, misalnya saya membuat sebuah bejana atau sebuah pot. Saya begitu bangga, saya begitu mengidolakan pot buatan saya. Kemudian kamu akan datang, ya, kamu mengatakan bahwa pot ini jelek sekali, ya, pot ini tidak punya kekuatan, seninya tidak ada, kematangannya kurang dan sebagainya. Ya, dengan menjelekkan apa yang menjadi ciptaan dari dari orang tertentu, itu kita sudah bersentuhan dengan orang yang menciptakan itu secara tidak langsung. Maka kemudian saya akan mengatakan, Semi, saya menciptakan ini dengan keseriusan saya mendesain sebaik mungkin, saya merencanakan sebaik mungkin, melakukan sebaik mungkin, finishingnya juga yang terbaik yang saya bisa buat. Kok kamu berani ngomong seperti itu? Gitu ya. Maka mari kita jaga perbuatan kita, lisan kita, untuk bisa menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sebagai citranya, manusia itu sangat dikasihi oleh Allah. Sangat dikasih oleh Allah, dan itu gambarannya kelihatan sekali dalam Gaudium et Spes artikel ke-12. Teman-teman bisa baca sendiri. Karena kalau saya menampilkan di sini dan membahas khusus artikel 12, itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Oke. Cepat banget, sorry. Mau saya bergerak sendiri ini. Lalu yang selanjutnya adalah sebagai citranya, manusia yang di dunia itu merupakan makhluk yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Jelas tuh, karena tadi Allah itu ingin punya teman ngobrol mungkin ya, ingin punya teman untuk bisa memahami dia, karena ciptaan lain tidak bisa memahami dia. Kemudian manusia dipanggil untuk mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal penciptaan. Itu muncul di dalam apa? Di dalam kitab Kejadian. Beranak cuculah. Manusia dipakai oleh Allah melalui sakramen perkawinan, ya, untuk ikut berpartisipasi dalam kisah penciptaan, ya, menghadirkan sebuah kehidupan baru. Maka perkawinan dalam gereja ini bukan masalah sepele. Persiapannya perlu matang, penyelidikannya luar biasa. Karena apa? Karena kemudian gereja tidak pernah mengizinkan adanya sebuah perceraian. Tidak diperkenankan, tidak ada rumusnya dalam gereja. Nah, mungkin teman-teman akan belajar, Pak, di sana saya melihat ke orang Katolik bisa berpisah. Berpisah itu tidak sama dengan bercerai. Ya, sakramen perkawinannya masih mengikat dia. Berarti dia ada di dalam dosa ketika dia melakukan menikah dengan yang lain lagi. Gitu ya. Nah, bagaimana itu akan dijelaskan, nanti teman-teman akan belajar lebih detail lagi tentang hal itu, tentang panggilan hidup di dalam hidup gereja itu di kelas 3 nanti. Ya. Jadi sabar terkait dengan hal itu. Kemudian manusia itu mempunyai ikatan kesatuan sebagai citra Allah. Karena podo-podo diciptakan sebagai citra Allah, maka semua manusia harus menampilkan kebaikan Allah kepada yang lain atau menjadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Manusia harus saling mengasihi, menghormati, tidak saling menghina dan merendahkan. Hidup sebagai saudara satu sama lain. Jelas kalau ini ya, kita bisa pahami. Nah, bagaimana Allah itu mencintai manusia? Bagaimana Allah itu mencintai manusia? Atau bagaimana manusia mencoba menangkap atau memahami kasih Allah dalam dirinya? Pak Eko mau mengutip sebuah pernyataan dari Katarina Siena, seorang santa Katarina Siena ya, seorang monk atau seorang biarawati, dan juga dari Yohanes Chrysostomus, seorang pujangga gereja yang bagaimana mencoba dengan bahasanya mengungkapkan tentang bagaimana Allah mencintai manusia. Yang pertama adalah dari Santa Katarina Siena. Apakah manusia, maka engkau meninggikan manusia ke martabat yang begitu mulia.
Kenapa pertanyaan apakah manusia? Karena Santa Katarina Siena itu merefleksikan bahwa manusia itu dari debu tanah. Debu itu hanya sebuah kotoran yang harusnya dibuang, tetapi oleh Tuhan diberi nafas kehidupan. Maka pertanyaan, apakah manusia? Arti pentingnya apa manusia? Sampai engkau meninggikan manusia ke martabat yang begitu mulia, memberikan nafasmu, memberikan kehidupanmu, memberikan secitramu, ya toh? Memberikan akal budi yang membuat mereka berbeda. Cinta yang tidak ternilai, yang dengannya engkau memandang makhlukmu dalam dirimu sendiri dan jatuh cinta kepadanya. Bagaimana ketika Tuhan itu menciptakan manusia, kemudian dia mengatakan bahwa jadilah petang dan jadilah pagi. Tuhan sebelum itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu amat sangat baik adanya. Amat sangat baik adanya. Tuhan jatuh cinta sendiri, jatuh cinta sendiri pada ciptaannya, yaitu manusia. Ya, sebab engkau menciptakannya karena cinta. Dia menciptakannya karena cinta, karena kerinduan untuk bersama dengan dia. Karena cinta engkau memberi kepadanya satu kodrat yang dapat merasakan kegembiraan pada dirimu. Kodratnya apa? Adalah merasa gembira ketika bersama dengan Tuhan, dan itu adalah harta abadi. Dalam situasi sesulit apapun, dalam kondisi seperti apapun, kita bisa merasakan bagaimana ketika bersama dengan Tuhan tetap kuat, tetap bahagia. Itu. Kemudian Yohanes Chrysostomus, makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat demikian? Demikian itu artinya karena dia sudah merefleksikan dulu kehebatan dari manusia, ya, keunikan dari manusia. Maka dia bertanya, makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat demikian? Kok ngedap-edapi, kok luar biasa, apalagi penciptanya itu ya. Itulah manusia, sosok yang agung, yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah itu bernilai daripada segala makhluk. Dan gambaran ini itu juga kita bisa temukan di dalam lagu, ya, yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Turi-turi putih ditandur neng kebon agung, turi-turi putih ditandur neng kebon agung, ono celarat mandek, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Mau menjelaskan apa? Hidup manusia itu seperti sebuah bunga, ya, sebuah bunga. Jadi keberadaan kita atau makna hidup kita itu ketika orang bisa mencium apa dari hidup kita, gitu. Maka kalau orang Jawa itu ya, untuk mengartikan kata mati itu ada banyak sekali. Ada orang mengatakan sedo, ya, sedo ini baik ya, pancal dunyo itu kalau misalnya raja karena dia meninggalkan dunia, pancal dunyo, ya, sudah ada sedo, sudah ada pancal dunyo. Nah, yang lain itu yang tidak baik, ya, misalnya mutit, ya, teruskan sendiri. Kalau yang tidak tahu silakan tanya yang lain. Itu adalah sebuah ungkapan kematian karena kita kesal dengan orang itu, ya, atau bong tung, gitu ya, saya lanjutkan, gitu ya. Itu apa, nanti kamu tanya. Itu adalah sebuah ungkapan bagaimana orang meninggal karena tidak diperhatikan misalnya, gitu ya. Nah, itu adalah kehidupan kita, dilihat dari bagaimana aroma kehidupan kita. Gajah mati meninggalkan gading, atau harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Maka tinggalkan nama yang baik ketika kamu hidup, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan tadi ya, masih terkait dengan tembangnya dari Sunan Kalijogo, turi-turi putih. Bunga turi itu warnanya putih, ya. Itu adalah simbol ketika manusia itu mati dikafani dalam agama Islam, ditandur di kebun agung. Raga manusia itu adalah seperti halnya tanaman, tapi bukan tanaman biasa, tanaman yang agung. Ini adalah karya Allah, gitu. Ono celarat mandek, jadi ada seperti kilat yang lewat begitu, dan hidup manusia itu hanya seperti kilat, ya. Mau ret selesai rampung. Nah, itulah hidup kita. Maka mari kita makna hidup kita supaya menjadi lebih baik dia. Itulah manusia. Untuk dialah langit dan bumi dan lautan dan seluruh ciptaan Allah.
Allah sangat prihatin dengan keselamatannya sehingga ia tidak menyayangi putranya atau tidak menyayangkan putranya, ya, yang tunggal untuk dia. Dia adalah manusia. Allah malahan tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan manusia kepada dirinya. Yang luar biasa. Bahkan Allah merelakan untuk mengorbankan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus, ya, datang ke dunia untuk menyelamatkan sing jenenge menungso, yang ciptaan yang mungkin bisa dikatakan tidak tahu diri, sudah diistimewakan, diberikan hak dan privasi yang luar biasa, masih meminta yang lain, gitu ya. Masih ingin lebih daripada itu, ingin sama dengan Allah, dan itu adalah sebuah dosa. Ya, karena awal dari dosa itu adalah karena kita ingin sama dengan Allah. Seperti Adam dan Hawa, ingin hidup selamanya, maka dia makan buah, gitu ya. Kok itu hidup ya, ingin tahu yang baik dan yang tidak baik. Itu adalah seperti apa yang dimiliki Allah. Lalu kemudian dia diusir dari Taman Eden karena apa? Kalau dia makan satu buah lagi dari pohon yang lain, pohon kehidupan, maka dia akan hidup selamanya. Dan itu juga adalah sebuah keinginan manusia untuk sama dengan Allah. Padahal kita hanya ciptaan dari Allah, seperti itu. Kita lihat pandangan umum yang ada. Pandangan umumnya seperti apa? Kita itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, jelas, ya, nggak usah Pak Eko jelaskan. Kemudian dibandingkan dengan binatang, manusia lebih hebat daripada binatang. Oh jelas, ya. Kalau binatang itu punya kecerdasan karena dia dilatih terus-menerus, maka dia akan membiasakan berlaku seperti itu. Ya, itulah kecerdasan dari binatang, ya. Kalau manusia tidak, dengan pemahamannya dia bisa berpikir, mengarahkan diri untuk melakukan sesuatu. Nah, kita teruskan. Citra Allah itu artinya punya kemiripan dengan Allah. Kalau punya kemiripan dengan Allah, maka kita harus bisa, Pak Eko katakan harus bisa melihat wajah Allah dalam pribadi orang-orang di sekitar saya. Ya, harus bisa melihat pribadi yang ada di sekitar saya itu sebagai penampakan Allah. Lalu yang kedua, manusia mempunyai kemampuan seperti Allah. Kemampuannya apa? Mencipta. Dengan akal budi dia bisa menciptakan roket untuk sampai keluar angkasa. Gitu. Bahkan mulai ada teknologi meniru matahari. Ya, meniru matahari. Ini adalah kehebatan manusia. Bedanya dengan Allah apa? Kalau Allah itu menciptakan dari ketiadaan, belum ada bahan sama sekali. Kalau manusia itu menciptakan dari adanya bahan terlebih dahulu. Jadi kalau gampangnya lebih singkatnya gini, Tuhan ingin menciptakan donat, itu tidak perlu tepung, tidak perlu air, tidak perlu macam-macam. Dia hanya ngomong jadi donat. Sementara kalau Pak Eko membuat donat, berarti Pak Eko perlu mencampurkan tepung, mencampurkan pengembang soda kue, menambahkan air, menambahkan telur, margarin dan sebagainya. Kemudian harus di ABC-kan seperti itu. Itu bedanya, ya, letak perbedaan citra Allah. Kalau ditanya manusia citra dengan Allah, iya, sama dengan Allah, mirip bahasanya, mirip dengan Allah. Berarti ada bedanya. Iya, bedanya apa? Tuhan menciptakan dari ketiadaan, kalau manusia menciptakan dari dari bahan yang sudah ada. Kecitraan manusia dengan Allah nampak dalam hal apa saja. Yang pertama adalah kemampuan akal budi, yang kedua adalah kemampuan untuk berkehendak bebas, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk menguasai alam ciptaan. Yuk kita lihat satu persatu penjelasan ini. Kemampuan akal budi. Yang pertama adalah mengerti dan menyadari diri. Oh, saya punya bakat A, saya punya kelemahan ini, saya punya mimpi ini, saya akan mengupayakan ini. Pemahaman tentang diri. Lalu yang kedua, mengerti dan menyadari apa saja yang di luar diri. Ini akan menjadi penghalang, ini akan menjadi pendukung, ini akan bersifat netral. Dia bisa paham. Bahkan dia bisa mencoba untuk melihat, oh kalau saya mau mencari arah selatan menggunakan bintang ini. Ya. Oh kalau sekarang anginnya seperti ini, berarti ini pada masa A atau masa B, itu cocoknya untuk berkegiatan ini. Itu adalah kehebatan manusia, memahami logika alam semesta. Itu kehebatan manusia.
Yang ketiga adalah manusia dapat mengembangkan dirinya, dapat membuat riwayat dan sejarah hidupnya. Jelas ya, saya mau jadi apa, itu ditentukan dari, mungkin bahasa yang paling gampang adalah, coba bayangkan ketika kamu sudah mati dan orang memberikan sambutan tentang kematian kamu, itu akan seperti apa. Ya, itu gampangnya. Misalnya, oh saya ingin besok ketika mati orang mengatakan seperti ini, gitu. Puji Tuhan kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah menghadirkan seorang sosok guru, gitu, seorang bapak, seorang teman dari saudara kita yang saat ini terbaring, yaitu Bapak Heribertus Eko Prastyo, adalah seorang pribadi yang penyabar, yang bisa membantu orang mengarahkan kepada kebenaran, yang kalau berbicara adalah di dalam kejujuran, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah sebuah upaya kita untuk mengarahkan diri pada hal itu, membuat rencana pada hidup saya sendiri. Gitu. Saya bisa menulis kitab kehidupan saya sendiri, seperti itu. Kalau saya memilih di dalam kehidupan yang tidak baik, maka tulisan saya adalah tentang ketidakbaikan. Kalau saya memilih untuk menggunakan kacamata cinta untuk melihat segala sesuatu, maka hidup saya penuh dengan cinta. Ya. Kemudian manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesamanya. Ya, membangun hubungan yang khas dengan sesamanya. Yang khas itu yang bagaimana? Yang sama-sama dong. Kamu punya akal budi, saya punya akal budi. Yuk kita satukan akal budi kita untuk membuat hal yang lebih baik. Saya punya rasa, kamu punya rasa. Saya menghargai rasa kamu, kamu juga bisa menghargai rasa saya. Demikian juga sebaliknya. Ya. Keinginanku itu juga dibatasi oleh keinginanmu. Contohnya, saya ingin nyetel musik keras karena saya stres. Jeduk, jeduk, jeduk. Yang lain orang butuh istirahat. Ya, membangun sebuah relasi yang khas dengan sesamanya. Di mana mereka semua adalah secitra dengan Allah, sama dengan kita. Kemudian yang kedua, tampak citra Allah itu adalah dalam kemampuan untuk berkehendak bebas. Pak Eko menyebutnya dengan kata free will. Free will, ya. Oke, tak pindahkan dulu kameranya supaya tidak menutupi. Nah, free will itu seperti apa? Atau kehendak bebas itu seperti apa? Yang pertama adalah manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja, by design. Karena memang aku menghendaki ini, karena aku sadar, aku memilih untuk melakukan ini. Ya. Kemudian yang kedua, manusia dapat melakukan tindakan yang menyangkut perbuatan moral. Kalau kita ngomong tentang moral, itu berasal dari kata mores. Artinya adalah sebuah ukuran tentang baik benar, tentang baik buruk, ya betul salah. Maka dalam hal ini manusia ada 3 ukurannya, ya. Dia tahu melakukan itu baik atau buruk, dia mau melakukan itu walaupun itu baik atau buruk, dan dia sadar melakukan itu, bahwa perbuatannya itu baik atau perbuatannya itu buruk. Itu adalah kemampuan kehendak bebas manusia, ya. Tahu, mau, dan sadar. Kalau hewan tidak bisa memiliki 3 hal itu. Saya butuh untuk berkembang biak, ya wes, tidak peduli itu induknya, itu anaknya, ya sikat saja. Tapi manusia tahu, mau, sadar. Ada norma agama, ada norma moral, ada etika, ada macam-macam yang menjadi sebuah sistem yang berinteraksi di dalam kekompleksitasan manusia. Lalu yang kedua, kemampuan untuk berkehendak bebas itu menjadi semakin khas karena manusia memiliki yang disebut dengan hati nurani, tempat di mana Allah hadir atau berada di dalam keheningan dalam hati itu. Suara yang mengingatkan kita untuk bisa berbuat berkaitan dengan norma, itu baik, itu buruk, jangan dilakukan, silahkan dilakukan, atau harus dilakukan. Yang ketiga, dengan kehendak bebas dapat bertindak secara bertanggung jawab. Maka kalau ada hewan, ya, kemudian nyeruduk orang atau menggigit orang, gitu ya, sampai orang itu misalnya mati, tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka, karena mereka melakukan itu tidak dalam kesadaran, tapi hanya dalam upaya untuk mempertahankan hidup. Karena merasa terancam, ya sudah, dia menyerang. Ya. Berbeda dengan manusia, dia
memiliki kemampuan untuk mengambil jeda, mengambil jarak sebentar untuk bisa memikirkan apa yang akan dia buat. Dia tahu apa yang dia buat, dia mau melakukan itu, dan dia sadar melakukan itu. Berpikir baik dan buruknya arah tindakan itu mereka tahu. Ya, pertimbangan tahu, mau, dan sadar itu ada selalu dalam diri manusia. Tahu, mau, dan sadar. Nah, selanjutnya adalah tentang kemampuan menguasai. Ya, dikatakan dalam kitab suci mengatakan bahwa manusia itu dicipta supaya menguasai, dan menguasai itu dalam wewenang Allah. Kita mengambil peran di dalam kekuasaan. Jadi kekuasaan kita itu hanya sebagian kecil, ya, hanya sebagian kecil saja. Kalau seorang filsuf mengatakan bahwa Epikuros mengatakan bahwa manusia itu berasal dari pletiane geni saja. Pletiane geni. Artinya ada api yang besar, kemudian ada lompatan api kecil, dan itulah manusia. Ada unsur api di dalamnya, tapi bukan api yang besar itu. Nah, manusia itu punya hak atau punya kekuasaan yang berasal dari api yang besar itu. Dalam diri manusia ada unsur Allahnya. Maka kita mempunyai wewenang untuk menguasai alam semesta. Tetapi itu adalah bagian dari saya mengambil bagian di dalam kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Kita ngomong sekarang tentang realita. Realita bahwa ada perendahan pada martabat manusia. Ya, manusia diciptakan itu yang luhur, secitra dengan Allah dan sama martabatnya. Tapi dalam realita kerap kali keluhuran citra Allah itu dinodai dengan perbuatan perendahan pada keluhuran citra Allah. Pak Eko katakan tadi, hal yang paling simpel adalah memaki, misui koncone. Itu tidak menghargai manusia ada di dalam taraf yang tinggi, tapi kita disamakan dengan hewan atau dengan sebuah kelakuan tertentu. Seperti itu ya. Penyebab dari perendahan martabat manusia, Pak Eko menyebutnya ada dua hal. Yang pertama adalah masalah diskriminasi, yang kedua adalah masalah fanatisme. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu adalah sebuah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga. Ya, di sini bisa jadi warga negara karena kulit putih, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Pokoknya intinya yang membedakan orang, ya. Yang membedakan orang, perlakuannya dibeda-bedakan karena kowe agamamu beda, kowe rupa kulitmu beda, kamu orang kaya, aku orang miskin, nah terus sebaliknya. Ya, itu adalah diskriminasi. Yang kedua adalah fanatisme. Paham atau perilaku yang menunjukkan sebuah ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Gampangnya gini, saya suka motor sport, maka saya mengatakan ya, yang terbaik, yang paling menyenangkan hanya memacu kendaraan saya menggunakan motor sport di jalan. Maka kalau ada orang ngomong, Vario bagus loh, Vario itu apa? Enggak bagus. Supra itu bagus, enggak bagus. KLX itu seru loh, kita bisa ngetrail motocross dan sebagainya. Pokoknya tidak. Ini bahayanya. Kita mempatenkan kebenaran sebagai satu-satunya kebenaran, itu hanya yang dia miliki. Nah, dalam hal ini akan sangat berbahaya, sangat merusak di dalam bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Nah, sekarang yuk kita lihat lagi apa penyebab munculnya ini. Munculnya diskriminasi atau fanatisme itu pertama muncul karena sebuah kebodohan. Kalau Bung Rocky menyebutnya dengan kedunguan, gitu ya, kekurangpahaman atau sebuah kepicikan. Jika kita kurang atau tidak paham tentang agama kita sendiri dan agama orang lain, maka mudah bagi kita untuk menimbulkan a priori. Ya, a priori itu apa? Sebuah pandangan, ya, menolak, menyudutkan, ya, mengatakan bahwa keyakinan orang lain salah. Ya, karena apa? Pertama, saya tidak menguasai tentang agama saya sendiri. Bahwa agama hadir itu untuk berelasi dengan Allah, berelasi dengan manusia. Bagaimana manusia bisa berelasi dengan Allah yang tidak kelihatan kalau dia sendiri berelasi dengan yang kelihatan saja tidak mampu? Ya kan gambarannya. Kebodohan seringkali membuat saya tidak bisa memahami apa hal baik yang sebetulnya ditawarkan oleh orang lain, sehingga saya mengatakan itu tidak baik, memberikan sebuah justifikasi di awal. Kebodohan, karena saya kurang paham.
Atau kepicikan karena saya mengatakan pikiran saya paling baik. Ini yang membuat orang kemudian tidak bisa diajak bekerja sama, dan itu adalah salah satu awal dari bagaimana kemudian saya bisa merendahkan martabat orang lain. Simple ya memahaminya. Nah, Einstein mengatakan kebodohan itu bisa menghasilkan kelucuan. Kalau teman-teman bisa lihat bagaimana tokoh-tokoh komedi kita kerap kali memunculkan kebodohannya. Ya, kebodohan itu dalam arti hal-hal yang aneh yang sebetulnya tidak perlu dibuat itu, tetapi kemudian membuat orang tertawa karena hal yang aneh-aneh itu. Ya, nah, kalau sudah keterlaluan, kebodohan itu bisa membuat jengkel, betul. Ya. Orang kok pemikirannya kayak gitu, terus selalu menyalahkan orang, terus membuat jengkel. Ya, tetapi Albert Einstein ya dengan gayanya Mel itu, ya harus dipahami jenenge wong bodoh. Jenenge wong bodoh ya wis kumpulane wong bodoh. Mau diajak untuk kemudian berpikir lebih luas, berpikir lebih panjang, berpikir lebih dalam, tidak mampu. Ya, begitu seperti itu. Kemudian, bila kamu tidak tahan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Nah, ini Pak Eko ambilkan ini kutipan dari Imam Syafi'i. Ya, artinya apa? Bagaimana kita terbuka untuk mengalahkan kebodohan, mengalahkan kekurangpahaman kita, mengalahkan kepicikan diri kita, selalu belajar dan belajar supaya kita tidak jatuh dalam kebodohan. Karena kebodohan itu akan membawa saya dan kamu pada sebuah kesengsaraan. Kesengsaraan bagaimana? Saya tidak bisa melihat hal baik dari orang lain, ya, tetapi orang lain juga melihat kita sebagai yang aneh, yang tidak baik, ya, yang ditertawakan terus menerus, dan kadang menjadi sesuatu yang menjengkelkan bagi mereka. Nah, orang-orang yang sungguh cerdas dan bijaksana tidak akan bersikap fanatik dan diskriminatif. Sikap fanatik atau diskriminatif itu akan selalu hingga pada orang-orang yang picik, yang pengetahuannya kurang, atau yang setengah-setengah saja. Ya, saya masih ingat dulu ya, kalau orang-orang itu belajar bela diri di awal-awal, wah kemakinnya luar biasa. Tapi ketika dia sudah di tingkat yang selanjutnya, dia tidak akan banyak menunjukkan kemampuannya. Hanya akan menunjukkan kemampuannya kalau hal itu sangat dibutuhkan, seperti itu. Itu para pendekar, para jawara zaman dulu akan seperti itu. Bahkan ketika dia sudah merasa puas untuk menguasai tertentu, dia akan resign, mengundurkan diri dari dunia persilatan. Seperti itu. Nah, ini loh indahnya kebersamaan. Ketika kita dibesarkan dalam sebuah keluarga yang mencoba membuka cakrawala pemahaman kita bahwa orang lain baik, bahwa orang lain secitra dengan Allah, maka bisa melakukan sebuah doa bersama dengan cara yang berbeda. Indah, gitu. Indah sekali, karena Tuhan bisa dicapai, bisa digapai dengan berbagai macam cara dan dimanapun kita mau, seperti itu. Ya, bagaimana senyuman mereka menghadirkan bahwa saya nyaman ada di sebelahnya, saya nyaman ada di sebelahnya, dan kita sama-sama sedang berdoa. Oke. Semoga hidupku selalu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah harapan kita bersama, terutama Van Lisian. Ya, bagaimana kemampuan kamu untuk menjadi Kristiani unggul, cerdas, visioner, dan peduli menghadirkan kamu sebagai seorang atau menjadi pribadi berkat bagi orang lain dan juga orang-orang yang lain. Saudara-saudariku yang beragama Kristen, Katolik, harapannya bisa menjadi berkat, dan juga yang lain yang mendengar video ini yang mungkin berbeda kepercayaannya dengan saya dan juga yang lain, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Karena sebetulnya Allah selalu menghendaki sebuah kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah perasaan terancam. Pak Eko mengatakan tadi ya, hewan itu tidak akan menyerang kalau dia tidak merasa terancam. Kalajengking, ular itu akan mematuk ketika dia merasa ada gerakan yang membahayakan dia. Nah, ketika orang merasa dalam situasi insecure, tidak nyaman, tidak bahagia, atau tidak aman, dia akan cenderung untuk memproteksi diri secara berlebihan. Nah, proteksi atau perlindungan diri secara berlebihan itu menyebabkan tembok yang tinggi, yang tebal, yang membuat orang lain semakin tidak mengetahui what is going on inside of me. Apa yang terjadi dengan diri saya, dengan kelompok saya, dengan kehidupan saya. Ya.
Maka biasanya isu kristenisasi atau islamisasi dapat membuat orang Islam atau Kristen bersikap fanatik. Gitu ya. Apalagi jujur Pak Eko secara personal itu kurang begitu suka ketika ada orang Kristiani pindah agama, kemudian dia menjual kejelekan agama sebelumnya untuk kemudian mendapatkan simpati dari orang-orang di tempat dia berada yang baru. Dalam agama apapun, saya tidak terlalu suka dengan orang seperti itu. Saya malah justru mengatakan tidak suka. Ya, isu pengangkatan pegawai orang asli dan orang luar pendatang ya dapat memunculkan sikap fanatik atau suku etnis tertentu di kedua belah pihak. Bahkan sekarang kalau teman-teman mungkin setelah ini lulus SMA, SMK atau apapun itu, kemudian akan kuliah, kemudian menemukan bahwa menerima kos tapi hanya untuk agama tertentu. Aduh, sebenarnya dalam hati saya mengatakan dibatasi oleh hal seperti itu. Tapi ya it's okay, ya it's okay hal itu. Kemudian di dunia ini tidak ada seorang pun yang jadi miskin karena memberi, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika saya itu berbagi, itu tidak kemudian membuat kita justru malah menjadi jatuh miskin. Maksudnya apa? Itu adalah pemikiran lama. Ketika air itu diambil, maka lama-lama air itu akan habis. Itu pemikiran lama. Dia tidak pernah berpikir bahwa kemudian hujan juga akan turun mengisi lagi. Justru dengan saya berbagi kepada orang lain, itu justru malah saya membuka sebuah ruangan rezeki baru untuk diisi oleh Tuhan. Itu ya. Sama halnya ketika Pak Eko belajar sesuatu, kemudian saya mengajari teman saya untuk dia bisa paham seperti apa yang saya pahami, justru malah saya semakin menguatkan pemahaman saya tentang materi itu, tentang tema itu. Ya. Kemudian, bagaimana jalan keluar mengatasi sikap diskriminatif itu? Bersikap moderat. Moderat itu apa? Jangan buru-buru mempunyai prejudis atau penilaian atau stereotype, labeling pada orang atau pada kelompok. Kemudian menjauhkan diri dari sikap yang berlebihan dan sikap ekstrim. Ekstrim apa-apa ngomong kui salah, kui bener, sing bener adalah aku gitu. Yang paling baik adalah merah, yang jelek adalah hitam dan sebagainya. Hidup itu ayo kita ambil. Bahkan ada sebuah falsafah yang mengatakan sesuatu yang enak kui nek kokean ya dadi ra enak. Sesuatu yang bahagia ketika terus-menerus berlimpah, lama-lama juga tidak bahagia kita menikmatinya. Maka hidup di tengah, ya, hidup di tengah tanpa keterikatan, itu adalah mungkin sebuah cara bagaimana kita bisa menikmati hidup, bagaimana kita bisa hadir tanpa diskriminasi dan fanatisme. Dengan menilai diri saya dan orang lain adalah secitra dengan Allah ya. Berpola pikir pluralis, yakni pluralis itu bersikap terbuka dan inklusif di situasi yang majemuk. Oke. Nah, 1 Petrus bab 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi kita diminta untuk menyucikan diri dalam ketaatan dan kebenaran, sehingga kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Sucikan diri, buka ruang untuk Allah bisa berkarya, buka mata kita, gunakan kacamata sebagaimana Tuhan melihat ciptaan yang lainnya, sehingga kita bisa mencintai orang lain. Ya, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan, jelas, ya, jelas. Ini tanpa dijelaskan pun akan bisa kita pahami. Tidak mudah menghakimi, maksudnya menghakimi orang lain, ya, yakni lebih mawas diri atau mengoreksi diri. Ya, kadang-kadang kita menilai orang lain itu sebetulnya adalah sebuah kemiripan, karena saya mirip dengan orang itu maka saya tidak klop, kemudian saya menjudge kamu orang tidak baik, padahal sebetulnya karakter saya dan dia sama. Yang kedua adalah membuka pilihan-pilihan yang kompromistik, yang bisa kita bicarakan, bukan
Pokoke. Nah, wong nek ngomong pokoke itu adalah sebuah diskusi kode ya. Diskusi kode yang tidak bermutu. Ya, pokoknya nggak bisa akan dirubah. Yang ketiga adalah mencoba untuk menemukan jalan win-win solution yang harus diupayakan. Bagaimana semua pihak itu merasa diuntungkan, bagaimana semua pihak ini merasa bahwa dia dihargai. Ya, win-win solution. Karena di penjelasan ini Pak Eko sebutkan bagaimana orang tua itu bisa menjadi sebuah akar masalah dalam perkembangan selanjutnya dari anak. Karena apa? Karena keteladanan yang tidak ditunjukkan. Karena dia selalu merasa saya yang lebih tua, saya lebih bijaksana, saya yang harus selalu menang, seperti itu ya. Kemudian kita harus memahami bahwa rezeki Tuhan itu hadir pada diri kita, ada untuk kita, bukan hanya uang ya, bukan hanya jabatan dan sebagainya atau pangkat. Rezeki yang diberikan oleh Tuhan itu juga bisa berupa teman yang baik, bisa juga berupa teman yang baik, karena dari teman yang baik akan dialirkan berbagai macam rezeki yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai teman yang baik dan banyak, seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saya dan kamu diajak untuk bisa menghargai saya sebagai pribadi yang luar biasa karena secitra dengan Allah, dan saya melihat dengan kacamata Allah terhadap orang lain, bahwa orang lain dikehendaki oleh Allah, ada dalam perbedaan yang diciptakan oleh Allah. Saya menghargai mereka juga sebagai citra Allah. Maka dari sana keluhuran pada citra Allah yang dimiliki oleh saya dan juga yang lain itu akan mengikatkan kita sebagai saudara ya, dalam sebuah kesatuan untuk mewujudkan sebuah dinamika kehidupan yang dipenuhi dengan persaudaraan, penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Jadi seperti itu teman-teman, materi yang bisa Pak Eko berikan di dalam materi tentang penjelasan aku sebagai pribadi yang diciptakan secitra dengan Allah, gitu ya. Mungkin teman-teman kalau membandingkan dengan yang lain, materi ini lebih banyak bukan semata-mata menjelaskan tentang materi yang ada dalam buku, tidak, tapi Pak Eko lebih mengajak kita untuk bisa memaknai sungguh-sungguh materi ini, untuk bisa berbicara pada diri saya, berbicara di dalam diri saya juga ketika saya bersama dengan orang lain, bisa berbicara juga bagaimana saya melihat saya berelasi dengan Allah. Cukup sekian teman-teman materi pada kesempatan hari ini. Semoga materi ini bisa membantu kita, bisa membawa kita pada sebuah rasa syukur bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai yang secitra, dan juga mengundang kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbuka pada keberadaan orang lain, mau menerima keberadaan orang lain. Salam sehat selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati semua. Kita diutus untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih.